Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Erlin Marlinda, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sragen, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi ini merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, antara lain, seorang guru yang baik harus berkemampuan dalam menciptakan atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berhubungan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Disiplin positif, suatu cara atau penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pemberian pujian, atau hukuman. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika guru memahami 3 motivasi perilaku manusia, maka guru memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Apabila murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, baik berupa pujian atau yang lain, maka motivasi dari diri murid masih masuk ke dalam motivasi eksternal. Sehingga, guru harus terus berupaya agar murid memiliki motivasi perilaku internal, agar murid dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari pemberian hukuman dan pujian yang berlebihan agar motivasi perilaku eksternal dari dalam murid dapat diminimalisir. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi kontrol guru yang paling baik adalah sebagai manajer dengan cara guru bersama-sama dengan murid membuat suatu yang disepakati bersama, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dicontoh murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas posisi atau keberhasilan pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, guru menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang memiliki posisi kontrol seorang manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi antara budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya segala kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Keterkaitan materi antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif, serta memiliki peran guru penggerak yaitu pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaboratif, dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Dengan demikian, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi dengan semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan materi antar budaya positif dan visi guru penggerak adalah merupakan salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah
terbentuknya budaya positif agar terwujudnya sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan cara pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dari dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan melakukan aksi nyata serta dibagikan pada rekan sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang teori motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Awalnya menurut saya, pemberian penghargaan akan sangat baik dan membuat murid bersemangat. Namun ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, seperti dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, yang seharusnya adalah sebagai manajer, yaitu menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saya pernah menangani murid yang selalu izin ke toilet padahal ternyata pergi ke kantin dan sengaja tidak mengikuti pembelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah murid sudah memunculkan motivasi internal untuk dengan senang hati melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang awalnya dari penghukum atau pemantau menjadi posisi kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan yang saya rasakan saat itu adalah saya merasa bersalah karena memberi hukuman atau konsekuensi jika murid melakukan kesalahan. Kemudian, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Setelah itu, perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Ketika menghadapi permasalahan, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya satu tahapan saja, yaitu tahapan menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses mewujudkan budaya positif adalah bagaimana melakukan kolaborasi dengan wali murid agar budaya positif ini juga dapat diterapkan di lingkungan rumah sehingga murid menjadi terbiasa dan membentuk karakter dimanapun lingkungan murid tersebut berada. Demikian video koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.